Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Ardiagarini dengan 1482-3072 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Hermanto, Eskom MMT, IT Covid SFC. Baik, jadi prediksi branch adalah teknik yang digunakan dalam prosesor komputer untuk menebak arah sebuah cabang branch dalam alur program yang sebelum instruksi itu benar-benar dieksekusi. Jadi ini penting banget karena bisa bikin eksekusi instruksi lebih cepat. Jadi kalau program kita punya percabangan, misalnya if sama dengan else, prosesor perlu tahu apakah cabangnya diambil taken atau tidak diambil not taken. Dengan prediksi branch, prosesor bisa menebak lebih dulu dan mulai memproses instruksi selanjutnya tanpa harus menunggu hasilnya. Oke. Nah, ini gambar di samping yang ada di samping itu menggambarkan sebuah finite state machine FSM yang sering dipakai buat prediksi branch. Nah, jadi finite states itu ada beberapa, ada 4 finite state. Ada 4 states, yaitu ada predict taken itu menebak bahwa cabang akan diambil. Predict not taken menebak bahwa cabang tidak akan diambil. Oke. Terus taken cabang beneran diambil. Not taken cabang beneran tidak diambil. Jadi bisa dibedakan dengan adanya predict aja. Jadi ada langsung taken dan ada ditambah predict taken seperti itu. Nah, dari gambar ini kita lihat ada 4 lingkaran. Dengan panah yang menghubungkan satu lingkaran dengan lingkaran lainnya. Tiap panah punya label taken atau not taken. Taken atau not taken, seperti itu. Yang menunjukkan transisi antara states berdasarkan apakah tebakan kita benar atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita berada di state predict taken dan cabangnya benar-benar diambil taken, kita tetap berada di state itu. Nah, kalau kita berada di state predict taken tetapi ternyata cabangnya tidak diambil, not taken, kita berada di state predict not taken dan cabangnya benar-benar tidak diambil, not taken, kita tetap berada di state itu. Nah, kalau kita berada di state predict not taken tapi ternyata cabangnya diambil taken, kita pindah ke state predict taken. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Ini kode program sederhananya, jadi loop for berjalan dari 0 hingga 9. Jika I genap, I persen 2 sama dengan 0, cabang branch taken diambil dan mencetak genap. Jika I ganjil, cabang branch not taken diambil dan mencetak ganjil. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada keuntungan dan tantangan prediksi branch, yaitu keuntungannya peningkatan kinerja, efisiensi pipeline, pengurangan penundaan, dan optimisasi performa. Baik, di sini saya jelaskan, jadi peningkatan kinerja. Jadi prediksi branch dapat meningkatkan kinerja prosesor dengan mengurangi jumlah waktu tunggu yang dihabiskan menunggu keputusan cabang. Ini memungkinkan eksekusi instruksi yang lebih cepat. Seperti itu. Efisiensi pipeline. Nah, prosesor modern menggunakan pipeline untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan. Prediksi branch yang akurat memungkinkan pipeline tetap penuh dan berjalan lancar sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Untuk pengurangan penundaan dengan menebak arah cabang sebelumnya, prosesor bisa memulai eksekusi instruksi berikutnya tanpa harus menunggu hasil cabang yang sebenarnya mengurangi penundaan dalam alur program. Terus optimisasi performa, prediksi branch memungkinkan prosesor untuk mengoptimalkan performa dengan memprediksi arah cabang yang lebih sering diambil, sehingga mengurangi jumlah misprediksi, seperti itu. Gini, misalnya dalam loop besar, prediksi branch yang baik bisa mempercepat eksekusi dengan membuat tebakan yang tepat pada setiap iterasi, sehingga prosesor tidak perlu bolak-balik mengambil keputusannya sama, itu tidak perlu. Jadi itu kayak membuang-buang waktu lah istilahnya.
Nah, selanjutnya ada tantangannya nih. Kan selain keuntungan pasti ada tantangan ya, nggak harus smooth gitu. Nah, jadi tantangannya ada misprediksi. Itu misprediksi, kita prediksi brand salah. Instruksi yang telah dieksekusi berdasarkan prediksi tersebut harus dibatalkan dan pipeline perlu diusi ulang dengan instruksi yang benar yang menyebabkan penurunan kinerja. Terus, kompleksitas implementasi. Algoritma prediksi brands yang lebih kompleks dan akurat memerlukan lebih banyak hardware dan daya komputasi yang bisa meningkatkan kompleksitas dan biaya pembuatan prosesor. Jadi, buang-buang waktu dan buang-buang uang seperti itu. Overhead pemeliharaan. Jadi, overhead pemeliharaan prediksi brand memerlukan pemeliharaan tabel dan data statistik untuk membuat prediksi yang akurat. Jadi supaya membuat prediksi yang akurat tuh kita perlu data statistik untuk membuat prediksi lah seperti itu. Ini menambah overhead pada prosesor dan memerlukan manajemen memori yang efisien. Jadi kayak tetap aja gitu. Adaptasi terhadap pola berubah. Program yang memiliki pola cabang yang tidak tetap atau berubah-ubah bisa menyebabkan prediksi brands menjadi kurang efektif. Jadi nggak efektif gitu. Karena prediktor perlu terus-menerus menyesuaikan diri dengan pola baru. Jadi dengan berubah-ubah itu malah mengurangi efisiensi gitu, nggak efektif. Contoh misprediksi bisa terjadi dalam kasus cabang yang terjadi secara acak atau tidak memiliki pola yang jelas. Nah, ini menyebabkan prosesor harus sering membatalkan dan mengisi ulang pipeline, mengurangi efisiensi. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, intinya kalau tebakan kita benar, kita tetap di stage yang sama. Kalau tebakan kita salah, kita pindah ke stage yang lain. Ini membantu prosesor untuk memperbaiki tebakan di masa mendatang dan mempercepat eksekusi instruksi. Jadi seperti itu penjelasan dari. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.